Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di Bagasan. Di konten yang kali ini, gue mau ngobrolin soal percintaan lagi. Kalau kemarin soal pacaran beda agama, itu orang yang udah pacaran ya. Kali ini gue mau ngomongin soal orang yang belum pacaran, alias lagi PDKT. Tapi ini sebenarnya PDKT-nya udah selesai sih. Cuman menjadi menarik karena PDKT-nya tuh lama banget menurut gue. Dan entah ya, ini mungkin antara terlalu sayang sama bodoh beda tipis. Dan yang bakal sharing soal ini teman gue sendiri dari salah satu organisasi yang sama. Dan dia udah PDKT 5 tahun tapi nggak jadian. Dia bakal ngasih nasihat ke kalian semua soal percintaan. Karena orang ini selain PDKT udah 5 tahun tapi nggak jadian, orang ini juga nggak pernah jadian sama sekali. Langsung aja kita ajak ngobrol. Halo Gandhi. Halo Verel, aku izin pamit dulu ya. Jangan. Oke. Gandhi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti Pak Duta. Ya Allah. Gandhi kesibukannya apa sekarang? Iya pasti kuliah. Cari ya job-job lah. Job-job ini ya, kayak misalkan WO, Ya. terus MC ya? MC, moderator, sosialisasi. Intinya kuliah sih yang utama, bukan cinta. Bukan cinta, ya ngapain mikirin soal cinta? Sama kayak hostnya nggak pernah mikirin soal cinta. Padahal mantan bucin ya host. Anjay. Oke, kita bakal bahas bucin buat next content. Gandhi, itu gimana ceritanya? Itu gimana awalnya bisa kenal sama si cewek ini? Menurut gue ini si cewek brengsek banget, 5 tahun dideketin gak jadian. Itu gimana sih Gan awalnya kenal sama si cewek ini? Mungkin bukan brengsek Rel. Apa? Mungkin dia lebih ingin mencari seseorang yang lebih tepat. Mungkin saya ini kan terlalu baik lah ya. 5 tahun masih dibela juga. Karena mungkin kan nanti kita nggak tahu kan jawabannya kan sebelum janur kuning melengkung. Benar. Nah jadi gini Rel. Menurut aku pribadi, aku kan belum pernah pacaran sama sekali karena aku memegang prinsip bahwa kertas yang aku pegang ini harus suci, belum ada tulisan nama siapapun, dan ini akan tertulis untuk wanita pertama dan terakhir dalam hidup aku. Jadi itu yang mendasari kenapa lo sampai sekarang belum pernah pacaran? Iya, belum pernah pacaran. Dan Oke. kenapa aku bisa sayang sama wanita tersebut? Bentar, awalnya dulu deh. Awalnya, dulu ya. Kenal sama si cewek. Katanya kan masa-masa SMA itu masa-masa yang bucin lah, Paling indah. banyak cerita lah ya. Tapi bagi gue masa SMA itu adalah masa yang paling buruk. Bukan hanya kisah Dalam hal asmara percintaan. ya. Bukan hanya asmara, tapi hal lainnya juga seperti teman. Oke. Tidak ada yang teman yang mendukung, dengan Oke. dengan lingkungan yang belajar juga tidak mendukung, termasuk juga percintaan tadi. 5 tahun ya kan? 5 Itu tahun, dari coy. 2014 dan berakhir di 2018. Jadi 14, 15, 16, 17, 18. 2014. Big applause. Itu tepat 5 tahun. di ini Rel. Di kelas 10 SMA. Oke, kelas yang 10. masih bau kencur dari SMP ya, dari SMP masih bau kencur yang ibaratkan teman-teman SMP pun udah punya pacar, teman-teman lain ada yang cinlok dan lain sebagainya lah. Kita kan pengen nemukan apa sih memang esensi cinta atau pacaran, dan akhirnya ada seorang wanita ketika itu yang benar-benar yang buat aku tuh yang pertama dia nggak berjilbab, sebelumnya nggak berjilbab, terus juga dia itu duduknya sebelahan, jadi kami itu selalu main Sebelahan sebangku maksudnya? enggak, sebelah mejanya. Oh, deketan pokoknya. Iya, mejanya deketan sebelahan. Iya. Jadi kalau misalkan belajar selalu main, kemudian kita dimarahin guru itu sama-sama, yang malahan yang membuat ada sebuah cerita. Terus juga kalau ulangan kita yang saling contek, padahal Asik. posisinya jauh ya kan. Asik, Jauh. manis ya. Nah, Oke. sampai yang aku ingat dia itu soalnya aku pengen banget, dia kan belum jilbab, jadi dia berjilbab itu bukan karena aku, dalam arti emang dia mungkin mau hijrah, tapi aku ingat banget dia itu pakai jilbab tanggal 4 Mei 2015.
4 Mei 2015 dia berjilbab. 2015. Kenapa bisa Itu inget? dia. Nah, karena itu Wih, tadi. gila ini. Gila, Karena gila. bagi gue, kalau emang sosok bener-bener wanita yang udah buat, kan aku kan udah bilang belum pernah pacaran sama sekali. Ketika Iya. udah dapet cewek yang bisa buat hati aku luluh, betul, Iya. luluh. Jadi yang buat semuanya tuh ingat. Dan asal kamu tahu tanggal lahir dia, bulan itu sampai Detik ini. Da- sampai yang ya begitulah, sampai yang ini pin ATM Oh. ulang tahun dia sama ini digabung sama yang seluruh pin itu pasti ada angka ulang tahun dia maupun bulan itu pada ininya. Wow. Itu jangan GR dulu ya, karena sekarang itu kan takutnya wow. lupa nanti, makanya masih dengan pin yang tersebut. Dan itu ada tanggalnya dia. Iya, Wow. sampai sekarang. Gila. Dimanapun. Jadi yang ya Maestro, coy. ketika itu aku emang belum berani untuk mengungkapkan. Iya. Karena aku sadar sih, aku yang masih culun, yang masih masih mungkin nggak Belum punya motor-motor apa-apa yang gitu. butut, Iya, yang iya. nggak ada yang motor ini biasanya secara ini kan. Namanya kan anak SMA kan yang Masih gaya-gayaan iya lah. masih gaya-gayaan ini Iya. kan. Tapi mencoba peruntungan lah untuk bisa Benar. untuk bisa deket sama dia. Termasuk ketika dia pacaran sempat nggak 1 semester mungkin nggak komunikasi. Oke, bentar. Jadi waktu selama PDKT dia sempat pacaran sama orang lain. Iya. Dan gimana perasaan lo? Iya, perasaan sakit sih. Hancur Sakit ya? dalam artian kita kan itu sama satu teman kelas juga. Itu juga sahabat gue. Oh my god. Sahabat gue ketika itu ya. Oh, berarti udah teman lah, kata-kata lagi. teman ketika itu. Oke, terus Temen ketika itu. Nah, jadi aku kan nggak berani. Jadi teman aku itu mungkin nembak duluan dan diterima. Itu sekali. Terus pernah sempet juga dia berantem. Nah, aku kan sempet diaman kan sama dia kan sekitar nggak komunikasi. Iya, nggak ada komunikasi karena aku sadar takutnya Dia udah punya cowok. mengganggu lah, iya mengganggu. Tapi pada suatu saat aku pernah itu lagi hujan, kayaknya berantem sama cowoknya. Jadi dia nih sendirian di kelas, aku masih nggak aku tegur. Jadi sendirian di kelas, terus pulang hujan-hujan, masih gerimis lah, nggak hujan deras, masih gerimis yang cukup basahin badan lah ya, pakai badan. Terus aku nggak sengaja lewat pakai motor. Kok dari jauh kan, kok tumben sendirian. Dari yang tiba-tiba kami nggak ada komunikasi, dari yang dia masalah itu sama hujan itu, ya mamanya ada perasaan sih kemarin kan, mendekat. Yuk naiklah hujan. Terus Gak usah kan, naiklah hujan. Akhirnya naiklah, dianterin sampai rumah. asik. Terus Dan itu kembalilah menjalin komunikasi lagi. oh, jadi awal mula komunikasinya lagi karena itu. Iya yang itu. Tapi nggak ngilang banget sih sampai yang seadanya lah. Yang seadanya, nggak yang kayak Benar-benar TTM lost lah ya. kontak, iya. Yang TTM. Tapi Gue mau tanya, itu waktu lo mulai ngedeketin dia, itu dia udah tahu posisinya lo ada maunya sama dia? sebelumnya dia udah saya tahu. mau nanya kepada semua cewek-cewek yang ada di Indonesia. Apa Kalau tuh? dideketin cowok kayaknya Semuanya udah tahu ya, udah sadar. katanya kan cewek tuh mudah peka. Ya, Mudah perasa, ya kan? Nah, otomatis kalau emang dia itu kan setidaknya kan, Pasti dia udah tahu. ya karena kan dia tuh ada sahabat, kata sahabatnya kan tembak lah kan, tembak. Sahabatnya tuh bilang sama aku, tapi kalau emang itu kan nggak mungkin dia bisa pacaran sama orang lain ya kan. Bukan aku nggak mau, karena ada beberapa hal yang tadi yang kayak misalkan aku belum siap karena aku aja sekolah masih nada ya kan. Iya. Itu biar sini. Ngerti. Nah, Dan saat lo ngedeketin, pernah ngungkapin nggak sebelum dia jadian nih sama si cowok? aku ini? nggak pernah ngungkapin sampai sekarang. Sampai yang bener-bener aku Tapi dari ngelepas. cara lo, sebenarnya yang udah ketahuan. mulai dari dia ulang tahun yang sampai mulai dari dia ulang tahun sampai yang dan ada cerita menarik nih. Apa tuh? Lebaran kemarin, Oh, lebaran yang baru-baru nih? Iya. Oke. Jadi liburan kumpul sama teman-teman SMA. Oke. Kita kan ada beda kelas, dia nih. beda kelas enggak? Oh, Beda enggak. kelas, beda Oke, kelas. oke. Terus? Kumpul. Dan aku nggak pernah cerita kepada siapapun. Termasuk teman dekat aku, misalnya kamu, Rol, teman dekat aku. Nggak pernah aku cerita tentang sosok wanita itu.
Iya. Nah itu. Tapi ada temen aku satu lagi yang cuman satu orang yang aku cerita seluruhnya. Ada itu. Namanya R. Nah R itu tahu semua rahasianya. Tapi Lebaran kemarin itu ternyata namanya kita kumpul bareng sama teman kan membahas lah ya. Membahas cerita-cerita lucu, termasuk cinta juga. Jadi bahas, Gan, kayaknya ketika SMA lu nggak punya cerita cinta ya. Tapi ada temen gue yang tadi kan, nggak ini ada katanya. Terus aku nanya lagi ke mereka, coba kalian tebak perempuan mana yang selama SMA aku deketin, yang nyata banget, yang mungkin kalian secara nggak sadar ngelah atau tahu yang mana wanita. Itu lo yang nanya? Iya, dan aku nanya satu-satu, ternyata jawabannya rata-rata sama semua. Jadi sebenarnya orang-orang tuh udah pada tahu. Iya, udah tahu ya. tanpa gue cerita ya kan? Iya sih. Tanpa gue cerita ya kan? Nah, jadi yang buat gue kemarin itu sempat lucu sih, yang ternyata gerak-gerik gue ini sebenarnya diliatin orang ya, diliatin orang, termasuk yang ini. Dan juga gue deket sama adiknya, deket sama orang tuanya, dan ibunya. Ibunya itu ulang tahun tanggal 25 Desember. Wah. Desember. Ibunya apa? Ayahnya apa enggak? Aku lupa. Oh, adiknya? Lupa aku adanya. Oh, ibunya pokoknya ingat. Pokoknya sempat sebelum PDKT ke 4 tahun itu sempat kontakkan sama adiknya lah buat ngasihin kado. Iya, kado ada kemarin. Ngasihin kado. Nah, lu kalau di Ulta lu ngasih kado. Sebaliknya juga enggak? Nah, itu sih yang nggak ada, yang ini bukan menuntut balasan ya. Tapi dia nggak pernah. Selama terakhir lah ya. Terakhir 2018 tepat kalau misalnya jam 12 malam atau 00.00 pasti langsung aku ucapin, kalau enggak dia telat sedikit lah diucapin. Sedangkan kalau misalkan dia yang kayak aduh mana ya, kita nunggu ini kan, kalau emang respons dia baik kan pasti ngelakuin yang sama. Betul. Jadi yang aduh kok nggak ada cuma ada palingan sekitar jam 10 malam nanti hal-hal yang ketika mungkin dia baru ingat yang ini kayak mungkin nggak diprioritaskan dan gitu. Tapi ya, itu nggak masalah dengan lu nggak masalah. Awalnya masalah, tapi ketika udah 4 tahun masuk ke 5 tuh kan yang kayak udah nggak terlalu berharap ya? Kayaknya udah capek deh. Akhirnya sampai capek juga ya? Aku membuka itu kan sampai ketika kelas 2 semester 2 kuliah, nemenin dia ke perpus, nyari buku dan lain sebagainya. Tapi yang sampai yang kemarin itu ada cerita yang kenapa aku pengen lepas, karena dari sahabatnya itu aku nggak dapet dari omongan dia, tapi pertama dari tingkah dia yang kayak dia selama pacaran kayak memang nggak nganggep aku, mungkin dia nganggapnya sahabat, dan ternyata benar dari sahabat. Jadi dia nganggep lo selama ini sahabat? Ya lebih, nggak lebih dari itu. Ya udah dong ya kan. Pernah nggak sih lo di obrolan, di chatting atau ngobrol langsung kayak menyentil soal perasaan lo? Sering banget. Contohnya gimana? Contohnya lo gombal gitu? Setiap malam tuh kalau misalkan berdua pasti yang lebih ngobrolin itu kayak tadi yang di ini, obrolan di chat atau di mana nih dulu? Ngobrol langsung atau di chat boleh itu? Kalau di chat ya pasti yang kayak gombal, intens terus gombal tuh enggak sih, enggak kayak Lurel ya. Yang gombal yang enggak kayak Lurel. Kan sepengetahuan lu. Jadi yang gue ingetnya palingan ya perhatian kecil yang udah makan, tapi udah makan, sholat, yang kalau Bu Moto berdua nyanyi bareng, gila-gilaan bareng, ngobrol di kampus juga nyanyi bareng. Dan terus aku ingat lagu yang paling diinget itu ketika mau ulangan mid kemarin, ketika dia sudah berjilbab itu lagu Sempurna. Sempurna. Lagu itu tuh. Kalian nyanyi bareng tuh? Iya. Di motor? Di motor? Di motor sama sambil nunggu ulangan mau mulai. Jadi stres. Jadi itu. Nyanyi berdua? Betul, nyanyi berdua. Itu, aduh, gue heran nih. Kalian udah nyanyi berdua. Ulang tahun udah kayak kasih hadiah. Tanggalnya segala macam udah tahu. Pokoknya udah deket lah kalian. Dan dia nggak ada sama sekali ngerespon soal perasaan lu? Nggak ada. Atau dia nggak ada sama sekali? Iya, kan nggak ada lampu hijau yang dia beri.
nggak ada lampu hijau yang dia ibaratkan. Mungkin aku anggap aja lampu kuning pun nggak. Berarti dia tuh totally dan literally nganggap lu tuh bener-bener sahabatnya ya? Iya, atau mungkin pelampiasan aku juga nggak tahu ya. Pelampiasannya. Tapi bener sama yang kayak temen yang lu mungkin Raul yang banyak temen cowok. Mungkin ya itu tadi banyak temen cowok kan mungkin hal yang biasa. Tapi ketika emang ada seorang pria yang itu kan itu mungkin dia mau nggak mau harus mengkondisikan juga ya kan. Iya benar-benar. Gitu sih. Dan apa namanya? Apa sih sebenarnya sisi apa atau sifat apa atau mungkin kenangan apa yang ngebuat lo benar-benar konsisten selama berapa tahun memelihara perasaan gue dia? Apa kira-kira? Karena aku sebenarnya nggak ada tipe cewek Khusus gitu ya? khusus. Ada. Cuma ketika dia itu semuanya paket komplit. Asik. Apa aja tuh? Paket komplit. Paket komplit. Baik. Kayak manten lo. Kecilnya ada yang sifat anak dewasanya, kalau aja anak dewasa dia kan anak pertama. Anak dewasanya ada, terus Childishnya ada ya? childishnya ada, imunnya ada. Pokoknya yang kayaknya bener nih ini yang sampai sekarang. Yang jelas aku- satu frekuensi Iya, gitu. nggak dapat sosok semacam itu, tapi bukan berarti ingin yang itu nggak. Aku sekarang sih lebih fokus ke studi ya atau pendidikan karena aku yakin ya semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Berarti ada kemungkinan di masa depan lo bakal ngedeketin dia lagi? Nggak tahu kalau misalkan Allah ini ya, Berkehendak. misalkan Allah berkehendak. Tapi aku berdoa sama Allah. Nah, satu lagi nih, aku bingung ya, ala-ala ngebucin SMA nih kayak biasanya kan ngegombal, tapi aku ngombalnya sama Allah. Asik. Sama Allah yang Gimana yang tuh? sama dalam artinya ngomong sama Allah tuh Curhat sama Allah gitu. iya, doa. curhatlah sama dia. Kalau emang jodoh, kalau emang ini kan ya dijaga. Dan lo ngedoain dia? Ya, dijaga dia dan lain sebagainya, rekan Secinta itu ya sama dia? Ah, Secinta itu? dulunya Sekarang totally udah nggak ada? nggak ada sih, nggak ada. Yakin? Yakin. Kalau dia tiba-tiba datang terus ngedeketin lo gimana? Yang it's okay, nggak apa-apa kan udah Lo jadi. langsung baper nggak? Oh, enggak Langsung sih. baper. Yakin? Karena sekarang kan banyak wanita yang deketin gue. Jadi kan. Emang kejadian Iya, apa sih yang ngebuat lo udah benar-benar mengubur perasaan lo sama dia? Karena setidaknya karena pertama kan gue yakin kayaknya dia mungkin mau mancing-mancing gue dulu, gue ini beneran serius atau enggak. Ternyata lambat laun kayaknya bener yang Emang dari bener nggak ada respon? iya nggak ada respons. Terus juga yang dia juga yang nganggep gue nggak lebih dari apapun, alias sahabat dia, temen dia. Enggak. Oke. Dan Itu aja sih. selama 5 tahun PDKT, menurut lo ya, dari sudut pandang lo, posisi lo di hidup dia itu sebagai apa sih? Hah? Selama 5 Kekasih tahun. bayangan. Kekasih bayangan. Kekasih juga bukan ya ini. Tapi dia kalau curhat sama lo, Temen bayangan ya. kalau curhat sama lo, Kadang-kadang curhat soal pacar juga sama lo. pacar pernah, temen pernah. Udah berapa pacar sih yang dia lewatin selama PDKT? Selama kemarin itu 3 pacar. 3 pacar. Pernah cowoknya cemburu sama lo? Gue yakin Nggak pernah ya? nggak tahu ya kalau kan pertama tadi semuanya teman gue sih, teman gue SMA yang cowok-cowoknya itu. Oh, yang tiga. 2 yang cowok itu namanya SMA, satunya orang luar. Pernah cemburu sama lo atau enggak? Gue nggak tahu kalau masalah itu. Tapi nggak pernah ada ribut sama teman gara-gara itu kan? Nggak ada sih, karena gue kan menjunjung kedamaian, nggak mau nyakitin orang, nggak mau yang buat ini lebih baik. Diam adalah cara terbaik mungkin. Iya, benar. Dan gue yakin tanpa diungkapin dia juga harus sadar dong. Ya nggak sih para cewek-cewek yang denger yang katanya wanita itu perasaannya mudah, ya sensitif, mudah peka. Ya, saya harap kalian yang mendengar ini ya. Dan dari 5 tahun PDKT tapi nggak jadi ya, apa pelajaran yang lo dapetin? Pelajarannya sih banyak ya. Salah satu yang penting itu pelajarannya karena aku menyentuh agama. Karena jujur aku masih menjunjung agama ya kan, iya. yang kayak pacaran tuh kan Haram.
bukan masalah haramnya, Rel. Apa Kayak tuh? menghabiskan waktu bersama pacar, mungkin kita lebih misalkan hal pendidikan lebih penting, ngebantu orang Ada tua yang lebih penting, ada bisa. masih ada hal yang perlu diprioritaskan daripada pacar. Apalagi di masa-masa kita muda kemarin ya, tapi nggak untuk memungkinkan kan, misalkan ada yang orang tuh berprinsip sebagai motivasi belajar dan lain sebagainya, tapi kan kembali lagi ke orang tersebut kan, masih banyak cara atau prinsip orang itu berbeda-beda. Dan dari PDKT selama 5 tahun ini berarti benar-benar ngajarin lo arti kesabaran. Lo benar-benar dapat pelajaran soal Dan itu. gue yakin Ya. ini udah masa yang terakhir belum nih? Belum ya? Yakin apa? Dan gue yakin sih, dan gue doain semoga dia selalu bahagia dengan siapapun itu. Dan juga Ada tolong diingat-ingat. Hah? Mungkin emang nggak selalu diingat ketika mungkin dengan suara ini, cerita ini mungkin bisa menjadi ingatan dia kembali, yang ada seseorang yang memperjuangkan begitu lama untuk seseorang yang dia harapkan. Iya. Jadi gue pernah dengar cerita dari dosen gue, dia dosen kontrak drafting kalau di hukum itu. Dan dia cerita kalau dia pernah suka sama salah satu cewek. Sampai akhirnya ada momen si cewek yang disukai sama dosen gue itu ngomong belak-belakan sama dia. Dia ngomong kayak gini, kalau aku jadian sama kamu, aku mau dikasih makan apa gitu. Sampai akhirnya si dosen gue ini itu bisa dibilang dalam tanda kutip gagal move on. Tapi dia udah punya istri sekarang. Artinya apa? Dia tuh sebenarnya udah punya istri, tapi masih memelihara perasaan dia sama si cewek yang pernah disukain waktu kuliah. Dan ini dia cerita di kelas. Orang-orang kelas gue pasti pada tahu. Nah, sampai akhirnya ada satu ketika ada acara reuni akbar di Palembang. Si mantan cewek yang disukai dia itu udah di Jakarta sekarang. Dia mau main ke Palembang nih. Nah, dan si dosen gue ini dapat kabar kalau si cewek itu mau main ke Palembang. Dia langsung nelpon temennya, dia bilang, siapin tiket, siapin mobil, siapin duit buat si cewek yang pernah dia sukai itu. Kita kan heran loh, kok disiapin gitu kan? Ternyata jawaban dosen gue simple. Karena gue mau balas dendam dengan cara itu. Ngerti nggak? Pembuktian. Jadi kayak, lu dulu ngomongin gue mau kasih makan apa, sekarang gue udah jadi seorang kontrak drafter, udah jadi seorang lawyer yang terkenal, dan cara balas dendam gue adalah kayak gitu. Pembuktian. Lu berniat nggak sih ke depan ngebalas dendam kayak gitu? Kalau balas dendam tuh enggak, Rel. Tapi apa? Ya tadi kan semoga dia bahagia, karena dia kan nggak ngungkapin yang begitu kan. Berarti tidak ada perasaan yang nggak ada terlalu yang ingin aku buat membekas balas gitu. dendam. Betul. Tidak ada hal yang membekas buat aku terluka lah istilahnya. Karena Iya, dia betul. cukup dengan diam-diam ataupun respon-responnya dia itu mungkin ya emang bukan pertama ya, bukan tipe dia. Terus juga mungkin mungkin emang aku bukan ditakdirkan untuk dia. Benar. Itu sih. Dan kita juga kadang-kadang kalau ngomongin soal cewek juga bergantung pada takdir juga ujungnya ya. Betul itu, Rel. Nggak bisa memaksakan juga kan. Oke Gandhi, ceritanya menarik banget, sumpah ini menarik banget. Pesan lo deh, menuju terakhir. Pesan lo buat yang lagi PDKT sekarang apa? Buat yang lagi PDKT dan buat cewek yang sedang Di PDKT-in. ya apalagi buat cowok mungkin yang kayak gue susah ngungkapin, Ya, please cobalah kalian berani pertama. Terus juga untuk ceweknya, kalau emang udah tahu kodenya, terus juga udah tahu semua cara-cara untuk yang dideketin, bilanglah biar jelas. Ya. 5 tahun itu bukan waktu yang Sebentar, singkat atau ya. bukan waktu yang sebentar. Bahkan di antara bukan wanita, dia mempertahankan atau memperjuangkan kamu, padahal ada wanita lain yang mendekatkan kamu. Nah, cobalah kamu pikirkan hal itu. Banyak waktu dia yang terbuang, dan mungkin dia akan menyiapkan masa depan yang terbaik untukmu. Nah, jadi maksud Gandhi ini, Rel, yakinlah sama Allah sih, walaupun misalkan yang PDKT-nya nggak jadi ya, yakinlah sama Allah, karena semuanya itu akan diatur sama Allah. Ya kan jodoh, apalagi yang ini, yang Maut, rezeki, ya, semuanya rezeki, diatur. maut, dan jodoh itu kan salah satu nanti diatur sama Allah. Kadang-kadang juga nih, Rel, Gan, lu kalau nggak pacaran nggak tahu yang gimana sifat cewek yang lain sebagainya.
buat apa kita punya temen cewek, buat Iya. apa pernah PDKT, itu bisa sebuah pelajaran ya kan, meskipun emang nggak intens kayak pacaran, cuma dari hal-hal itu kita bisa mengambil hikmah atau pembelajaran dari cewek-cewek yang kita deketin. Oke, jadi kalau bisa intinya itu kayak yakin aja sama Allah gitu ya. Iya. Karena sekeras apapun usahanya, kalau jodoh nggak kemana. Betul. Kalau nggak jodoh bakal kemana-mana. Dan Target ya, nikah kapan, Rel? target nikah, kalau gue sebenarnya nggak ada target menikah dari umur. Karena patokan gue itu kemapanan. Jadi kalaupun gue umur 29 belum mapan, gue nggak bakal mau nikah. Genre banget ya, Pak ya. Kalau Sama, lo? betul. Iya kan? Betul. Tapi ada orang-orang yang nggak setuju sama gue kayak, ah gila udah 29 gak nikah-nikah lah. Kalau belum mapan gimana? Betul. Itu Karena pertanyaan. hidup ini bukan masalah yang kayak umur ya, banyak Iya, pertimbangan. Iya. Benar, banyak pertimbangan apalagi sekali cowok, kalau misalnya. apalagi Betul. cowok. Kalau cewek ya mungkin bisa nerima aja. Oke. Nah, jadi buat semua pendengar Begesah, PDKT 5 tahun aja ganti sanggup, guys. Kalian yang baru PDKT mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba langsung down. Kok selemah itu sih kalian? Kalah sama Gandhi? Iya. Dan yang pasti pesan dari Gandhi tadi, yakin aja sama Allah, karena jodoh nggak bakal kemana. Dan yang pasti kalau pesan dari gua, ada tambahan Gandhi? Ada. Iya, Tangisan yang pernah gue lakukan, semoga akan terbalas buat wanita yang pernah akan aku cintai nanti. Siap. Dan ya, pesan terakhir dari gua, semangat buat kalian para pejuang PDKT di seluruh Indonesia, semoga berhasil. Thank you dan wassalamualaikum.